Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channelnya Rudy Elektronik. Channelnya tempatnya saling berbagi tentang seputaran pengalaman servis elektronik, baik itu televisi, kipas angin dan yang lain-lainnya. Kali ini saya kembali mendapatkan sebuah televisi Polytron Slim dengan gejala kalau dicolokkan tanpa mati dan hanya ada bunyi mencuit di mesinnya. Kira-kira apakah kerusakannya? Mari kita lihat bersama-sama apa saja yang menyebabkan TV ini rusak. Sebelum saya lanjut video ini, yang belum subscribe silakan subscribe terlebih dahulu agar saya semakin semangat memberi pengalaman dan membuat video seputar penservisan elektronik apapun itu. Kalau saya ada waktu akan saya buatkan videonya dan supaya saya makin semangat. Oke. Dan jangan lupa kalau Anda suka dengan video saya, silakan like dan tinggalkan jejak komen Anda di video ini. Karena kritik dan saran Anda sangat berguna bagi saya dalam untuk mengembangkan hal-hal yang lebih positif lagi. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita bantai TV. Oke, saya lanjut kembali. Ini untuk keadaan TV-nya, tutup cover belakangnya sudah saya buka. Tapi mesin belum saya apa-apain. Saya akan colokkan dulu biar penonton tahu kayak mana kerusakannya. Oke. TV indikator tidak hidup. Tapi ada bunyi decitan, ada bunyi jeritan cuit kayak gitu. Dan pertama-tama sebelum kita membongkar mesinnya, kita lihat dulu secara fisik apakah ada yang mencurigakan atau elko yang menggelembung. Saya curiga ini sudah pasti transistor horizontal sudah pasti jebol, karena biasanya kalau kerusakan seperti itu ada yang short. Biasanya kalau tidak transistor horizontal atau playback yang short kebanyakan, tapi kebanyakan transistornya yang jebol. Dan untuk secara fisik sudah kelihatan ini untuk elko ukuran berapa ini, dengan ukuran 2,2 mikro 250. Biasanya untuk video juga gembung, dan ini untuk elko vertikal juga gembung. Dan kalau dilihat secara fisik ini ada sebentar ya, ini ada kapasitor warna abu-abu ini kayaknya sudah mulai gelembung juga. Biasanya kalau ini rusak bisa menyebabkan transistor ini jebol. Oke, tanpa berlama-lama saya akan langsung cek untuk mesinnya. Jangan di skip supaya tidak gagal paham. Saya zoom dulu. Kita berfokus di area horizontal.
Ya, seperti itu. Biar kejelasan. Oke, dan ini multi tekstur analog saya. Saya akan ukur apakah short untuk transistornya. Agak susah sambil megangi HP. Ini transistor yang kaki 3. Ini yang untuk kaki tengahnya langsung menuju, kalau kita urut langsung ke kaki playback. Yang kaki kalau diurut dari sini yang paling terakhir. Dan saya taruh di skala buzzer saja dan langsung saya ukur. Kalau seandainya ini diukur bolak-balik bunyi, berarti transistor positif jebol. Oke, langsung saya ukur. Oke, bunyi. Oke, bunyi. Dan dibalik nggak boleh bunyi. Oke. Oke, positif. Bisa jadi ini transistor sudah jebol. Langsung dicopot saja. Oke, ini untuk transistornya sudah saya copot. Dan dicoba kita ukur di luar. Apakah benar short? Nah, kamera nggak bisa fokus. Oke. Nih. Oke. Fokus sama bunyinya. Bunyi ya. Dan kita ukur sebelah kemari. Oke, ini bunyi. Dan diginikan juga bunyi. Dan kita balik, merah taruh di tengah. Oke, juga bunyi. Oke, juga bunyi. Berarti ini positif jebol. Dan saya akan langsung bongkar untuk kapasitor yang dicurigai tadi kayak ada gembung. Saya akan buka. Oke. Oke. Dari fisik gembung ya. Oke. Kelihatan ini sudah melendung. Oke, kelihatan ya. Nah. Kameranya susah fokus, maklum HP kentang. Bentar, kok nggak bisa fokus. Oke, itu ya untuk nomor 274, artinya 270 nano dengan ukuran 270 nano. Empatnya itu jumlah 0, artinya nolnya ada 4, berarti 270. Kita hitung dari angka belakang.
dan saya akan coba ukur juga dengan ini apakah mati total atau gimana. Tapi kalau dari fisik sudah ketahuan ini memang sudah rusak, tapi tiada salahnya kita cek supaya teman-teman tahu saja. Saya cek pakai ESR, multi ESR kayak gini, dan kita lihat oke, hanya terbaca 79 picofarad, artinya enggak sampai. Kalau sini terbaca kan sekitar, kalau terbaca komplitnya itu 270 nano, itu sekitar 270.000 seperti itu kalau hitungnya pico. Oke, saya akan membongkar untuk yang elko tadi sekalian. Ini satu yang di vertikal, saya akan langsung copot juga supaya saya langsung ganti, saya cari penggantinya. Oke, sudah saya lepas dengan ukuran, ntar nggak bisa fokus. Maaf, HP-nya HP kentang, nggak bisa fokus. Oke, sudah bisa fokus. Ini dengan ukuran 50 volt 100 mikro. Ini kelihatan sudah susah ya fokusnya. Susah fokusnya. Oke, itu sudah lihat melembung ya. Saya akan mengganti juga. Dan untuk elko 250 voltnya juga akan saya ganti. Terletak, bentar, ini ya. Oh, salah ya, di sini yang gabung ya, gabung dengan dioda. Enggak, juga terletak di horizontalnya juga. Ini juga bisa menyebabkan menyebabkan transistornya jebol ya. Terletak di dekat jalur horizontal juga yang berhubungan langsung dengan kapasitor ini, elko-nya ya, sudah menggelembung juga ya. Langsung diganti juga dengan ukuran 250 volt 2,2 mikrofarad. Oke, saya carikan dulu gantinya. Oke, sudah saya dapatkan. Ini untuk body terlihat lebih kecil, tapi yang penting di sini tertera 250 volt sama dan 2,2 mikro. Artinya ini sama, mungkin ini lebih padat. Memang kalau dari body, HP-nya susah fokus karena HP kentang. Ya udah, bodo amat, susah fokus HP-nya. Yang penting ya itu kelihatan 250 volt, untuk angkanya sama ya. Langsung saya pasang saja. Biarin kalau meleduk, juga punya orang ini.
Enggak, maaf, mau bercanda. Ini sama kok, cuman lain body saja. Oke, kita pasang kembali. Awas kebalik, ini kutub minus plus minusnya. Untuk yang garis ini minus, dan ini kutub plus yang tidak ada garis, dan di sini ada tandanya plus minusnya. Di sini ada tanda kali. Untuk kaki yang panjang, itu plus. Bentar, gimana tadi nggak kelihatan. Saya sedot dulu timahnya, lupa. Maaf kalau kurang jelas kelihatan. Yang jelas di sini ada kodenya plus minusnya. Untuk di kaki panjang atau yang tidak ada garisnya itu plus. Ya, seperti ini. Memang kecil, tapi biasanya yang kecil itu lebih bagus, lebih tahan. Menunjukkan dia itu padat isinya, tidak KW. Diperhatikan dulu apakah sudah betul-betul pas, karena ledakan elko itu lumayan bikin jantungan. Suaranya itu kayak mercon cabe kalau meledak. Dan untuk yang satu lagi ini yang 100 mikro 50 volt di bagian vertikal. Ini ya, sudah saya temukan. Oke, ini 100 mikro 50 volt sama ya. Oke, sama 50 volt 100. Langsung saya pasang. Ini ada tanda kutub. Di sini ada garisnya, garis itu minus, ini minus, dan yang enggak ada garisnya itu plus. Di sini ada tanda juga, ini untuk kode plusnya ada. Di sini ada garis putih tebal, itu menunjukkan minusnya. Awas terbalik, bisa menyebabkan IC-nya rusak kalau kebalik dan elko-nya meledak. Ini yang 100 mikro ini terletak di kaki pump up IC vertikal. Mudah-mudahan IC vertikal tidak sempat jebol juga, karena biasanya kalau kalau elko pump up itu rusak, biasanya bisa menyebabkan IC vertikal juga jebol. Mudah-mudahan tidak. Oke, untuk elko sudah saya ganti semua, tinggal mengganti ini. Untuk kapasitornya saya akan cari gantinya dulu. 270 nano. Oke, sudah saya dapatkan. Kurang fokus.
nggak bisa fokus kameranya, maaf. Ya itu sedikit terlihat ya, 400 volt 274 atau 270 nano, sama ya kodenya. Untuk body berbeda, tapi biasanya untuk yang merah ini lebih tahan lama, kualitasnya lebih bagus yang merah ini. Langsung saya ganti, dan nanti baru saya carikan untuk transistornya. Untuk kapasitor bolak-balik pasangnya bebas, karena tidak ada kutub positif negatifnya, bebas bolak-balik pasang, nggak apa-apa. Bentar. Oke, sebelum itu saya cek dulu untuk tegangannya, apakah sempat hadir. Untuk TV pasti protek, tegangnya akan langsung turun ke sekitaran 50 volt, karena untuk sensor saya copot. Untuk TV Polytron itu kalau sensor remote itu dicopot, apalagi transistornya itu dicopot, juga akan protek. Jadi tegangannya mungkin hanya keluar sesaat, atau enggak, atau hanya langsung keluar 50 volt. Saya cek dulu, langsung akan saya colokkan. Ini untuk stekernya, dan saya standby kan untuk tegangannya di elko 160 volt untuk B plusnya, biasanya 115. Coba apakah sempat hadir. Oke, 116, 117. Oke, seperti itu. Dan akan saya, sepertinya tegangan bagus, dan akan saya coba cari pengganti ini untuk kode transistornya 5024. Saya nggak punya untuk kode ini, mungkin akan saya pasang transistor yang bodi besar, yaitu 2499, karena kalau untuk transistor bodi kecil gitu kebanyakan KW, saya nggak berani untuk masangnya, takutnya nggak awet. Saya biasa masang yang ini, bentar nggak kelihatan. Untuk bodinya bodi besar 2499, saya biasa masang kayak gini supaya lebih awet. Pertama akan saya coba di atas dulu. Hanya untuk percobaan, saya akan pasang di atas dulu. Nanti baru saya pasang di bawah, supaya tahu saja dulu ini hidup atau tidak. Saya akan taruh di sini aja dulu.
untuk ngeceknya apa ada problem lain atau tidak supaya cepat. Nanti baru tinggal saya bereskan, baru saya pasang seperti semula. Awas kebalik, kalau dia posisinya di bawah itu kayak gini ya. Artinya kalau gini itu ini kaki tengah kita bengkokkan ke sini. Ini ke sini. Oke. Kebalikannya seperti ini. Awas heatsinknya itu nyentuh yang lain. Bisa korslet nanti. Dan ini pendek kayaknya, nggak bisa dipasang di atas dulu, jadi akan langsung saya pasang di bawah. Dan jangan lupa kalau masang transistor itu kita kasih apa namanya itu, grease atau pendingin CPU seperti ini. Kita oleskan secara merata untuk grease-nya supaya panasnya nanti bisa tersebarkan di heatsinknya secara maksimal. Ini sudah saya lihatnya, saya bisa langsung stop dulu sebenarnya untuk ini lebih mudah. Soalnya teknisi tidak bingung dengan seperti itu. Ini gimana kuat? Oke, langsung saya pasang. Nah, aku kelihatan. Nah, saya ada yang belum juga bisa sedang bisa itu hanya nanti saja. Belumnya sudah saja. Sudah siap oleh pabrikannya. Seperti itu sudah. Oke. Oh ya, dan saya lupa juga tadi untuk mengecek kapasitor yang di sebelahnya. Itu wajib kita cek terlebih dahulu. Karena kalau itu nanti rusak bisa menyebabkan jebol juga untuk transistornya. Kita cek terlebih dahulu supaya aman, supaya kita nggak nombok. Nanti kita nombok spare part. Ini yang langsung terhubung di kaki transistor, kaki tengah transistor horizontal, kapasitor yang terhubung di situ. Kita cek juga, jangan lupa. Kalau letaknya ini yang dekat sini, nih, kita lihat ini, yang warna biru ini, dengan ukuran 12 nano 1600 volt. Saya akan ukur dulu apakah ini masih bagus, apakah masih layak. Saya ukur dengan meteran ini juga, ESR saya, andalan saya juga, supaya cepat. Sebenarnya untuk meteran itu juga bisa, tapi saya lebih suka menggunakan yang ini untuk ngeceknya. Dan juga meter analog ini juga bisa, tapi saya simpel ini aja, perasaan saya lebih simpel. Oke, ini 11,65 nanofarad, artinya masih toleransi, hampir mendekati 12 nano. Ini masih bagus tuh. Kita kembalikan lagi ke tempatnya. Dan akan langsung saya coba.
apakah langsung terprotek atau tidak untuk TV slim model ini. Sambil saya ukur untuk B plusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kelihatannya. Oke. Oke. Langsung standby, artinya terprotek. Karena untuk untuk soket sensor remote-nya tidak saya pasang. Kalau untuk Polytron biasanya kalau soket untuk sensor remote-nya nggak dipasang, itu akan terprotek, tidak akan bisa start. Akan saya coba dulu dan sambil saya ukur. Ini untuk B plusnya yang di air kapur ini. Saya akan coba. Bismillah. Oke, untuk TV standby. Bentar. Saya cari remote-nya dulu. Akan coba saya start. Apakah masih ada problem yang lain? Saya coba start. Oke, sudah mau start. Untuk tegangan sekarang nggak kelihatan ya. 112. Dan untuk vertikal ini di dioda saya ukur. Untuk plusnya 15 volt dan untuk minus 15 juga normal. 112 normal, bagus. Dan saya pegang dulu untuk transistornya, apakah hangat atau pokoknya jangan sampai panasnya berlebih. Dan kita lihat untuk tampilan TV-nya. Oke, sudah ada logo Polytron. Dan untuk yang hijau ini jangan khawatir, ini hanya efek ghosting yang belum saya pasang. Jadi untuk TV gambarnya sudah nongol. Dan ini tinggal di tes saja sekitar kurang lebih 15 menit. Kalau seandainya panasnya transistor ini over atau berlebih, itu berarti ada problem yang lain yang rusak. Kalau dia selama 15 menit kita hidupkan dia aman, panasnya itu memang panas, tapi panasnya itu enggak berlebih lah, masih bisa kita pegang, berarti TV sudah normal. Dan akan saya coba untuk masukkan gambar. Untuk TV ini colokkan RCA nya hanya ada di samping. Jadi untuk itu ini terpaksa kita pasang dulu untuk kabelnya. Supaya teman-teman tahu hasil gambarnya kayak mana. Saya akan pasang untuk digitalnya. Oke, untuk suara sudah terdengar ya. Tenanglah Bibi, aku berjanji aku tidak akan memberitahu siapapun. Aku mohon percayalah kepadaku. Oke, kita lihat untuk gambarnya. Oke.
maaf, di sini antena saya kurang bagus, jadi signalnya macet-macet. Oke, untuk gambar sudah muncul bagus, tinggal kita setel-setel saja. Dan ini tinggal saya pasang gosing, nanti hijaunya akan hilang. Ini karena kabel gosingnya belum saya pasang, tapi untuk TV saya rasa sudah bagus. Ini kabel gosingnya belum saya pasang, karena itu ada hijau di samping. Oke, mungkin video hanya sekian saja. Video pun sudah panjang, hanya seperti itu saja. Ini tinggal saya rapikan saja. Nanti saya rasa sudah aman. Ini saya pegang juga panasnya normal. Oke, jadi lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alus.